Medika, balik lagi di HMPD Podcast, We'll Brighten Up Your Day. Podcast HMPD akan membawakan topik aktual tiap bulannya yang menyangkut kehidupan perkuliahan mahasiswa kedokteran. Jadi jangan sampai lewatkan episode setiap bulannya, dan kini Podcast HMPD hadir di Spotify. Nah, pada podcast HMPD episode 3 ini kita akan bercerita santai nih yang mengenai keseharian mahasiswa di FKUB. Tentunya pasti kisahnya bakal menarik banget karena kita kedatangan dua narasumber yang asik-asik banget. Siapa sih narasumbernya? Siapa lagi kalau bukan Kak Piko Satria dari PSK 2019 dan Ihsan Firmansyah dari PSK 2020. Selamat malam Kak Piko dan Ihsan. Malam Beksa, malam Ihsan. Malam Beksa. Oke, terima kasih banyak Ihsan dan Kak Piko atas kesediaannya hadir di podcast kali ini. Nah, gimana nih Kak? Sebelumnya kabarnya Kak Piko? Alhamdulillah baik di rumah. Alhamdulillah di rumah aja ya Kak ya. Kalau Ihsan sendiri gimana San? Kabarnya San? Alhamdulillah juga kok baik-baik. Alhamdulillah pada sehat-sehat ya. Nah, ngomong-ngomongin soal sehat nih, udah sekitar setahun nih kita melaksanakan online gitu kan. Walaupun ya di rumah aja, tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, menurut Ihsan, gimana nih San? Kesan-pesan tahun pertamanya kuliah online gitu? Untuk kesan-pesannya kuliah pertama online itu ada seneng dan enggaknya gitulah, ya kan? Senangnya pertama ya aku keterima di FKUB akhirnya gitu kan, cita-citaku dari lama. Terus mungkin untuk gak senangnya ya gak bisa ketemu teman, cuman bisa lihat lewat kamera doang kayak gitu kan. Jadi kan agak kurang gimana gitu. Terus feel belajarnya itu juga kurang gitu kalau menurut aku. Kayak akhirnya kadang karena kan kuliah ini deket kasur kan, jadi kalau kebawa malesnya lah gitu kalau menurut aku. Gitu mungkin kesan-pesannya kuliah setahun ini. Iya, sama ya, San. Kayaknya aku juga kayak gitu. Sedihnya karena nggak pernah lihat teman-teman gitu. Sedangkan untuk Kak Piko nih, kan kalau Kak Piko udah menjalani tahun kedua ya Kak di FK. Gimana sih Kak perasaannya harus tahun kedua ini harus kuliah online? Kalau dari aku sih ya mungkin aku nggak sekuat sama teman-teman yang lain kan. Yang lain aku kayak banyakin ngeluh sih, kayak dulu kan waktu BKM, kampus, terus belum yang lain-lain itu kan capek banget kan. Belum lagi waktu itu ya masih menyesuaikan antara jadwal dan aktivitas lainnya. Terus kayak kepikiran, ya Allah capek banget sih, bisa nggak sih kayak libur 1 tahun gitu. Dan ternyata kewujud libur setahun malahan. Ya nggak libur sih, daring. Dan waktu itu pengumuman untuk daring kan ya semua senang kan, teman-teman ya senang karena bisa bisa kuliah di rumah. Tapi ya lama-lama ya bosan sih, kayak di rumah terus, bangun pakai kemeja, masih celana kolor, masih hadap laptop, belum mandi. Itu kayak mungkin bulan-bulan pertama agak enak lah, bisa bisa di rumah sambil kuliah. Tapi kalau sudah semakin lama itu kayak kita semakin malas gitu loh. Kayak semester 4 ini aku merasakan kayak cuma bangun, lihat laptop, kadang ilmu itu yang didapatkan itu nggak sesempurna saat kita offline gitu. Dan banyak teman-teman juga ngeluh nggak ada skill, nggak ada ke lab, cuma lihat gambar aja. Jadi ya kita harus menyesuaikan sih. Dan harapanku ya semoga bisa cepat-cepat cepat-cepat offline. Oke. Menarik sekali ya kalau Kak Piko ini karena udah sempat merasakan BKM secara offline kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal BKM kayaknya berat banget ya kalau pagi-pagi awal-awal udah ngomongin BKM nih. Aku mau tanya-tanya yang basic-basic aja deh untuk Kak Piko nih. Uh, kita nih penasaran nih Kak, kalau Kak Piko nih kalau bangun tidur tuh biasanya habis bangun tidur ngapain sih? Kalau online-online ini? Jadi karena online di rumah aja, jadi kalau bangun tidur itu nggak alarm, yang bangunin langsung dari papaku, bangunin untuk sholat subuh, dibangunin sholat subuh, terus ke masjid, habis itu
ya mungkin pagi-pagi ya minum air putih aja lah, air putih. Terus ya air putih segelas aku biasanya. Habis itu juga eh, terus ya kalau kalau lagi semangat ya nggak tidur lagi, mungkin melakukan aktivitas lain, olahraga atau belajar atau yang lain. Tapi kalau lagi capek ya langsung tidur lagi habis pulang. Oke, menarik banget ya karena bangun tidur tadi ada belajar gitu sangat tidak menggambarkan kebiasaan saya ya Kak. Sedangkan untuk Ihsan nih San, kamu kalau bangun tidur tuh biasanya ngapain aja sih San? agak 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 dikit beda sih dari Kak Piko kan. Jadi kan kalau Kak Piko tadi dibangunin. Nah, alhamdulillah kalau aku uh, bisa bangun sendiri. Cuman bedanya aku agak telat nih. Kalau Kak Piko kan tadi kan waktu subuh ke masjid. Nah, kalau aku sendiri dibangunin alarm dan itu pun udah alarm yang kelima, entah kelima atau ke-10 gitu. Jadi udah setengah 6 gitu. Jadi langsung bangun panik. Aduh, belum subuhan nih. Langsung subuhan. Terus sama juga kayak Kak Piko minum air putih. Tapi terus gitu ya langsung tidur, nggak ada nggak ada semangat buat olahraga Kak atau belajar lagi gitu. Nggak apa-apa San, kamu ada temannya nih, aku nih, kayak gitu juga. Oke, karena udah ngomongin soal aktivitas bangun tidur nih. Setelah bangun nih, pasti kan kebanyakan dari kita nih juga makan ya. Nah, kalau untuk menurut Ihsan sendiri nih, kira-kira kalau Ihsan tuh sehari makan berapa kali sih San selama kuliah ini? Oh, sehari makan berapa kali ya? Hmm. Aku nggak bisa terlalu nentuin berapa ya. Tapi cuman standarnya sih kalau pas kuliah online gini 2 kali sih. Jadi waktu jam-jam awal kuliah sambil curi-curi gitu kameranya dinaikin dikit, sama kalau udah selesai kuliah itu sih. Kalau Oh, dan di tengah-tengah itu ngambil cemilan lah, nggak makan hmm. gitu. Snack-snack tipis ya San ya, Ya. nggak apa-apa lah ya. Kalau Kak Piko nih Kak Piko nih sehari makan berapa kali nih Kak? Eh, mungkin 4 kalau nggak 5 kali. Tapi ya apa ya itu ya aku nggak gemuk-gemuk walaupun makanku banyak tapi nggak bisa gemuk. Jadi ya mungkin itu harus dipatut disyukuri sih. Iya Kak, kayaknya idaman orang-orang nih Kak, kalau makannya banyak tapi nggak gendut-gendut gitu kan. Aduh gimana nih, bisa bagi-bagi tips kali ya, kapan-kapan gitu ngisi podcast lagi. Nah, kan tadi bangun tidur udah, makan udah. Nah, ini nih, opsional sih, boleh dijawab boleh enggak. Kalau Kak Piko nih, selama kuliah online, tim yang mandi atau enggak sih sebelum kuliah? Eh, sesuai mood sih, tapi paling banyak nggak mandi. Soalnya Oh, ya pagi ya itu mungkin ya aku ya belajarnya tuh mungkin bisa dihitung kalau habis subuh belajar tuh masih bisa dihitung cuma nggak ada 10 lah. Oh bangun tidur habis sholat subuh kan harus kalau capek itu tidur lagi. mm-mm. Bangun-bangun itu aku alarm tuh mepet banget mepet sama kuliah. Mungkin kalau kuliah jam 8 ya aku alarm tuh jam 7.45. Aku bangun terus bangun langsung pakai pakai kemeja cuma betulin rambut sudah kuliah. Yang penting hadir ya Kak ya, yang penting namanya ada di partisipan Zoom gitu ya Kak ya. Kalau Isan gimana San? Kamu nih tim mandi atau enggak nih kayaknya kira-kira nih? Ya sih kebanyakan tim gak mandi nih. Nah, Mm-mm. tapi kalaupun tim mandi pun juga waktu kuliah beberapa menit pertama itu juga off cam gitu. Jadi pertama bangun, masuk dulu ke Zoom-nya, terus aku tinggal mandi gitu. Oh gitu. Jadi bisa bisa mandi bisa enggak gitu ya San? Tergantung mood kayak kata Kapiko ya. Oke oke. Kayaknya semua nih satu suara nih kayak kalau soal mandi nih kayaknya. Oke. Nah, setelah mandi apa ya? Oh iya, main nih. Main nongki-nongki gitu. Kalau Isan nih ada waktu main nggak sih San kalau kamu San selama kuliah FK nih? Selama kuliah FK ada waktu main nggak? Ada sih, lumayan banyak juga. Tergantung kamu bagi waktu kamu sama belajarnya. Jadi misal nih kan kita kalau yang semester 1 agak agak sorean, jadi mainnya agak maleman juga. Dan itu pun juga
kebanyakan di rumah gitu kan, main game, terus main sama temen juga kadang-kadang. Tapi kalau di semester 2 ini kan juga udah kena kena kolegium kan. Jadi pastinya waktu mainnya juga berkurang, terus apa namanya? Ya tinggal pinter-pinter bagi waktunya sih, itu sih kalau kunci pengen banyak main menurut aku. Nih, teman-teman, kalau buat teman-teman yang selama kuliah ini belum sempat main nih, ada tips dari Ihsan nih, guys. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Kalau dari versinya Kak Piko gimana nih, Kak Piko? Udah tahun kedua gitu. Gimana, Kak? Mainnya lancar? Aman? Tergantung definisi main itu kayak gimana. Oke. Menurut Tiksa gimana definisi permain itu? Kalau aku sendiri sih definisi main tuh ya nongkrong sama teman-teman. Tapi karena COVID mungkin lebih ke kayak me time gitu, Kak. Jadi nonton film gitu-gitu sih. Oh, kalau terkait itu ya, aku lebih ke hobi sih. Kayak, jadi kalau kuliah itu kan kita juga merasa suntuk, capek, penat kan tuh mesti rasa itu selalu ada kan. Jadi orang itu butuh pelarian dan sebaik-baiknya pelarian itu ya yang dampaknya positif bagi diri kita. Jadi kalau aku kan emang hobiku basket. Jadi mungkin waktu ujian atau utop kayak lagi stres gitu, lagi penat, ya itu aku langsung basket. Sorenya kan kuliah sampai jam 3-an kan. Habis itu ya basket jam 4 sampai jam 6 mau maghrib gitu kan sudah refresh gitu. Akhirnya ya jadi semangat lagi gitu. Kayak menurutku itu perlu sih Kak, untuk healing, karena kalau di rumah terus kayak terperangkap, kita itu nggak bisa open minded karena terlalu banyak aura-aura yang negatif sih, terlalu terperangkap kan, tekanan kan. Tapi kalau definisi main nongkrong tuh aku jarang banget, soalnya aku harus lihat-lihat dulu definisi sih, tujuannya nongkrong tuh apa. Kalau tujuannya positif, ada tujuan yang baik, ya udah aku ikut nongkrong sama teman-teman. Tapi kalau cuma wasting time aja ya, cuma ngobrol-ngobrol tuh menurutku sayang banget, karena waktu kita kan banyak kan untuk belajar, kolegium, terus yang lain. Dan aku juga sangat suka sama tidur, makanya kalau ada waktu dikit pun aku gunakan untuk tidur lah, gitu sih. Keren banget, aku terkesima jawabannya Kak Piko, karena selama ini kayaknya aku wasting time banget deh. Oke, makasih Kak Piko ya udah membukakan jalan pikiran aku. Jadi jalan yang lurus deh kayaknya. Nah tadi kan Kak Piko udah nyentil-nyentil nih, kalau ada waktu nih aku mau tidur gitu kan. Nah kalau buat Kak Piko sendiri, kira-kira satu hari tuh tidurnya berapa jam sih Kak? Kalau tidur itu, aduh nggak aku hitung ya, nggak mesti sih. Pokok kalau tidur siang, pokok ada waktu tidur siang tuh harus aku pakai sebaik mungkin. Makanya kalau ada mungkin istirahat agak lama atau ada waktu kosong siang itu, ya aku gunakan untuk tidur siang, karena ya tidur siang itu penting, dan itu ya menjaga menjaga daya tahan tubuh kita. Dan kalau malam itu kadang karena online itu jam tidur itu jadi berubah, dari tidurnya jam 10 terus naik jam 11 terus naik lagi jam 12. Kadang jam 1 itu masih belum merasa ngantuk, tapi habis itu ya ngantuk tidurnya. Jadi kalau dihitung cuma jam 1, 2, jam 4 bangun, berapa itu, jam 4 bangun, habis itu kadang tidur lagi, tapi kadangnya sering tidur lagi, bangun itu jam 7.45. Oke, berarti ya sebenarnya sama aja sih kayaknya rata-rata pada kayak gitu, karena aku sendiri juga kadang jam 1 tuh juga masih fresh gitu matanya. Kalau Isan sendiri ini kan terkenal dengan aktif kolegium ya. Kalau Isan sendiri versi tidurnya dalam seharinya berapa jam sih, San? Kalau dihitung dari semester ini, ya, karena banyak begadangnya juga kan, jadi ya rata-rata tidurnya tuh jam 2, jam 3, jadi mungkin bisa dihitung sekitar 3-4 jaman mungkin buat tidur, dihitung sama kalau kayak kata Kak Piko tadi, kalau lagi ada jam yang jaraknya jauh itu dibuat tidur gitu-gitu. Itu sih. Iya, berarti hampir sama ya sebenarnya, walaupun aktif kolegium ataupun kesehariannya juga
kayak Kak Piko kayak ada hobi-hobi yang dilakukan itu sebenarnya jam tidurnya hampir sama karena juga yang dihadapin itu hal yang sama kayak gitu. Nah, selain belajar, terus udah kolegium juga. Karena tadi kan Kak Piko udah bilang kalau Kak Piko nih hobinya basket gitu kan. Kalau Isan nih hobinya apa, San? Aku hobinya sih main game sih, kayak gitu. Main game ya, game online gitu ya, San ya? Enggak, aku nggak terlalu suka game online sih, karena menurut aku kebanyakan terlalu toksik. Jadi kayak aku mau main game buat pelarian kok malah dimarahin sih kalau aku nggak bener gitu. Maksudnya kan aku juga lagi trying to have fun gitu loh maksudku. Tapi kok orang-orang kayak terlalu serius kalau main game ini, game itu, kayak gitu. Jadi kayak aduh, kayak nggak terlalu suka. Jadi aku lebih suka game yang cerita, terus mungkin game yang fun, yang lucu gitu-gitu sih buat pelarian. Oh, buat kayak lebih ke hiburan gitu ya, San, bukan kayak goals-nya ini harus menang gitu ya. Kalau Kak Piko nih kan tadi basket nih Kak, tapi kalau kira-kira selain basket ada nggak Kak hobi, seumpamanya nih keadaannya hujan gitu Kak, itu kira-kira hobinya Kak Piko apa nih selain basket? Hobi apa ya? Kalau hujan terus terperangkap di rumah gitu. Iya, ceritanya terperangkap di rumah. Mungkin ya hobinya ngelamun doang. Apalagi hujan. Aku kan kalau biasanya hujan cuma duduk-duduk di teras sambil lihat hujan ya sambil apa ya sambil overthinking gitu aja, mikir-mikir gitu. Nanti kalau udah suntuk lah, kalau udah ya sudah waktunya selesai ya makan, habis itu tidur lah mungkin, atau hal yang lain, atau bantu orang tua gitu sih. Oke, berarti lebih kayaknya Kak Piko ini lebih suka basket aja gitu ya. Kalau nggak basket ntar malah jatuhnya ngelamun gitu, malah overthinking kan. Jadi ya, duh apa nih gitu. Nah, ngomong-ngomong soal diri sendiri tadi tentang kegiatan sehari-hari, kita mau beralih ke tentang lingkungan anak FK nih. Nah, dari tadi kita udah bahas tentang hal-hal umum dan daily habit dari mahasiswa FKUB nih. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai lingkungan anak FKUB dan benar gak sih anak FK itu ambis? Penasaran? Yuk kita simak di selanjutnya podcast HMPD Will Break Up Your Day. Kan rencananya semester depan nih. Semester depan banyak sih agenda. Sih, udah kayak gitu.